Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Game Malini. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Manusia 2 di kelas MJ 408 Prodi Manajemen PJJ 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sijoko Suryanto SEMM CPOD. Soal UTS-nya adalah pilih salah satu organisasi tempat Anda bekerja atau pernah bekerja atau magang atau berorganisasi, boleh formal atau non-formal. Analisa secara mendalam bagaimana organisasi tersebut mengelola satu dari aspek berikut. Atau pilih salah satu saja yaitu sistem upah, konflik dan penyelesaiannya, atau kepemimpinan. Jelaskan hal berikut dalam presentasi Anda. Deskripsikan organisasi atau perusahaan yang Anda pilih secara singkat. Ceritakan pengalaman atau hasil observasi Anda terkait bagaimana aspek tersebut dijalankan di organisasi. Analisis kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori atau praktik MSDM yang telah dipelajari. Berikan saran atau solusi realistis untuk meningkatkan aktivitas pengelolaan SDM di organisasi tersebut. Dan VOV. Apa pelajaran penting dapat diambil dari pengalaman ini untuk pengembangan kompetensi SDM Anda ke depannya. Dan yang terakhir adalah jawaban dibuat dalam bentuk video presentasi. Analisis sistem upah di PT Miraku Teci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis sistem upah di PT Miraku Teci. Presentasi ini akan mencakup deskripsi organisasi, pengalaman terkait pengelolaan upah, analisis kelebihan dan kekurangan, serta saran untuk meningkatkan efektivitasnya. Deskripsi singkat organisasi atau PT. PT Miraku Teci adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kapal penangkapan ikan. Perusahaan tersebut berada di salah satu desa Miiraku Hamanokuri di Kabupaten Goto, Provinsi Nagasaki, Jepang, dengan jumlah karyawan sekitar 18 orang. Sistem pengajian yang diterapkan berbasis pada gaji pokok, tunjangan, dan insentif kinerja. Pengalaman atau observasi pengelolaan sistem upahnya. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di sana, sistem upah di organisasi ini sudah cukup terstruktur. Gaji pokok diberikan sesuai jabatan, tunjangan dihitung berdasarkan masa kerja, dan insentif ditentukan oleh produktivitas. Kelebihan dan kekurangannya adalah dari aspek motivasi karyawannya. Kelebihannya adalah meningkatkan motivasi karena ada intensif tambahan berbasis kinerja. Kekurangannya adalah jika tidak adil bisa menurunkan semangat kerja. Aspek fleksibilitas upah. Kelebihannya adalah upah dapat disesuaikan dengan produktivitas dan hasil kerja. Kekurangannya adalah karyawan merasa tidak pasti karena besaran upah bisa berubah. Dari aspek peningkatan produktivitas. Kelebihannya adalah dorongan untuk bekerja lebih keras karena insentif yang menarik. Kekurangannya, terlalu fokus pada target dapat mengorbankan kualitas kerja. Dari aspek pengelolaan datanya adalah, kelebihannya menggunakan data kinerja sebagai dasar perhitungan membuat upah lebih objektif. Kekurangannya, proses pengumpulan dan validasi data yang lambat menyebabkan keterlambatan pembayaran. Aspek kepuasan karyawan, memberikan penghargaan langsung pada kontribusi individu atau tim. Kekurangannya, ketidaktransparan dalam perhitungan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Dalam aspek kompleksitas administrasi, kelebihannya adalah sistem otomatisasi dapat mengurangi beban administrasi. Kekurangannya adalah jika sistem tidak optimal, justru menambah beban administrasi manual. Dalam aspek hubungan karyawan, kelebihannya adalah menguatkan hubungan dengan karyawan berprestasi karena penghargaannya nyata. Kekurangannya adalah bisa memicu konflik jika ada anggapan ketidakadilan dalam pembagian insentif. Dan aspek terakhir adalah ketahanan sistem. Kelebihannya adalah dapat beradaptasi dengan perubahan target atau kondisi ekonomi. Kekurangannya adalah ketergantungan pada teknologi dapat mengganggu proses jika terjadi gangguan teknis. Saran dan solusi. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan upah, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu analisis data kinerja.
menggunakan aplikasi penilaian kinerja berbasis digital agar dapat langsung terintegrasi ke sistem pengajian, transparansi upahnya, memberikan akses kepada karyawan untuk melihat perhitungan upah mereka secara online, dan peningkatan komunikasi, meningkatkan koordinasi antar divisi agar data kinerja dapat dikumpulkan tepat waktu. POV atau Point of View pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi SDM. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan upah sangat penting untuk menjaga kepuasan karyawan. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan data juga menjadi hal yang krusial dalam dunia kerja modern. Saya akan terus mengasah kemampuan manajemen data dan komunikasi agar lebih bisa efektif dalam menangani masalah serupa di masa yang depan. Kesimpulannya adalah, sistem upah berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi karyawan jika dikelola dengan data yang akurat dan transparan. Penerapan teknologi digital dalam pengajian adalah langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Ya, sekian jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya atau UTS, UAS ataupun tugas lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.